Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan 1441 Hijriah. Ini kesyukuran yang luar biasa karena di tengah wabah penyakit yang sekarang kita rasakan, Allah masih memberikan kita satu kemuliaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga beliau, serta sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kita termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaatnya, dan berharap kita dikumpulkan, kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai bersamanya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami, siswa-siswi SMA Islam Terpadu Al-Izzah, serta seluruh yang melihat video ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedatangan bulan Ramadan tentunya menjadi kesyukuran bagi kita. Karena apa? Karena kita bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya terdapat banyak keutamaan, bulan yang di dalamnya terdapat banyak ampunan, dan tentunya kita berharap untuk mendapatkan kemuliaan dan ampunan yang ada pada bulan Ramadan ini. Kemudian selain kebahagiaan yang tak terhingga dengan kehadiran bulan Ramadan ini, ada satu yang harus kita juga waspadai. Apa itu? Yaitu sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ketika suatu saat Rasulullah naik ke atas mimbar. Ketika sampai pada anak tangga yang pertama di mimbar tersebut, Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Rasulullah naik ke mimbar kedua dan Rasulullah mengatakan amin. Dan ketika beliau naik ke tangga mimbar yang ketiga, beliau mengatakan amin. Apa di balik kata amin ini? Dalam sirah ini diceritakan ketika Rasulullah turun dari mimbar, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau mengatakan amin, amin, amin ketika naik mimbar?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ketika aku naik ke atas mimbar, datang kepadaku Jibril alaihissalam. Kemudian dia mengatakan 3 hal. Celaka orang yang kedua orang tuanya masih hidup dan tidak bisa membuatnya masuk ke dalam surga, maka Allah menjauhkan dia." Kemudian Jibril berkata, "Katakanlah amin." Maka aku katakan amin. Kemudian yang kedua, ketika aku naik ke mimbar yang kedua, Jibril alaihissalam mengatakan, "Celaka orang yang ketika disebut namamu ya Muhammad dan dia tidak bersalawat kepadamu. Kemudian Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya." Katakanlah amin, kata Jibril. Rasulullah pun mengatakan amin. Dan yang ketiga, celaka, kata Jibril, orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dia keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Kemudian Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan amin, maka aku, kata Rasulullah, mengatakan amin. Maka anak-anak kami, siswa-siswi SMA IT Al-Izzah, teman-teman yang menonton video ini, tentunya hadis ini menjadi kewaspadaan tersendiri bagi diri kita. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang sudah mendapati bulan Ramadan pada tahun ini. Kita adalah orang-orang yang sudah berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini. Maka yang menjadi kekhawatiran, akankah puasa yang kita jalani, akankah bulan Ramadan yang kita akan lewati ini mampu membuat kita terampuni dosa-dosa kita, mampu membuat kita mendapatkan keutamaan serta kemuliaannya? Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu
kita mendapatkan kecelakaan sebagaimana yang dikatakan Jibril, dan ini diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya yang berdoa adalah mungkin salah seorang di antara kita, kemudian yang mengamini juga adalah salah seorang dari kita, mungkin kekhawatiran kita tidak menjadi begitu berlebihan. Akan tetapi ketika satu doa yang mengatakan adalah Jibril dan yang mengamini adalah nabinya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tentunya menjadi kekhawatiran yang harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai Ramadan yang kita sekarang sudah dapati, puasa yang kita laksanakan pada bulan ini tidak membuat kita diampuni dosa-dosanya, tidak membuat kita mendapati kemuliaannya. Khawatir kita menjadi orang yang celaka. Anak-anak kami serta seluruh yang menonton video ini, maka marilah sebagaimana yang kita sampaikan pada penyampaian yang sebelum ini, kita maksimalkan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpuasa sepenuh hati, beramal baik dari yang besar maupun yang kecil, bersedekah baik dari yang banyak maupun hanya sekedar segelas air untuk berbuka puasa. Berharap kita amalan-amalan ini membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita terhindar dari gelar celaka karena tidak dapat memaksimalkan dan tidak mendapati ampunan di bulan Ramadan ini. Berharap kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan ampunannya dengan bulan Ramadan dan dengan puasa yang kita jalani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.